Halo Bro Insis, ketemu lagi di channel Pangeran Kocik. Kali ini gua bikin video soal Arsenal karena gua adalah fans berat dari klub bola yang bermarkas di London ini. Jadi gue tahu nih, gue pasti banyak fans-fans Arsenal yang ada di Indonesia. Nah, gue pengen bikin video-video tentang review update bagaimana sih klub ini kekuatannya tiap musim, tiap pertandingan, formasinya, kemudian permasalahannya siapa aja dari sisi fans Arsenal yang ada di Indonesia. Indonesian Gunner. Nah, untuk video perdana review Arsenal ini gue pengen ngomongin soal kekuatan Arsenal di musim ini. Nah, menurut lu gimana tuh? Nanti sambil ini bisa di komen lah ya. Tapi intinya gue pengen ngasih tahu gini. Arsenal ini selalu memulai musim. Beberapa musim terakhir ini selalu memulai musim dengan harapan-harapan. Dengan kemenangan-kemenangan. Itu yang selalu ditunjukkan di awal. Tapi melihat flashback ke beberapa musim sebelumnya itu justru di pertengahan musim mulai banyak yang cedera. Komposisi mulai berubah, formasinya, nah akhirnya kekalahan pun mulai terjadi. Nah itu yang terjadi Arsenal beberapa tahun terakhir, sehingga sulit sekali Arsenal mendapatkan gelar. Adapun gelar ya yang sifatnya kompetisi piala ya, bukan bukan juara Premier League. Tapi faktanya untuk men-challenge juara Premier League juga beberapa tahun terakhir Arsenal kedodoran ya. Nah, itu menjadi PR besar. Nah, tapi itu yang kemarin-kemarin. Sekarang gue mau bahas kekuatan Arsenal di musim 2020 sampai 2021. Gue lihat Arsenal di 2000 musim sebelumnya itu sempat si roller coaster ya, naik turun ya. Di awal bagus, kemudian di tengah-tengah turun, akhirnya dipecat pelatihnya, kemudian ganti pelatih baru. Nah itu kemudian naik lagi. Nah kunci keberhasilan dari Arteta ini di akhir musim kemarin itu bagaimana pandainya dia membaca karakter pemain Arsenal ya. Praktis dia mendapatkan dua gelar terakhir, yaitu FA ya, Piala FA sama Community Shield. Itu menggunakan ya memanfaatkan formasi yang tidak jauh berbeda dari pelatih sebelumnya gitu kan, Unai Emery gitu kan. Itu hampir sama, cuman dia kalau nggak salah merubah formasi. Kalau Unai lebih banyak 4-4-2 atau 4-3-3 ya. Kalau ini dia langsung pakai 3-4-3. Basically itu hanya perbedaan formasi, tapi pemainnya itu sama. Pemainnya sama. Posisi pemainnya yang mungkin sedikit berbeda. Nah, di mana keberhasilan dari Arteta? Nah, inilah disitulah bakat yang gue lihat ya. Gue lihat bahwa Arteta ini punya bakat untuk jadi pelatih besar ke depannya. Tinggal bagaimana dia meramu pemain-pemain yang ada di Arsenal. Nah itu gue lihat bagaimana dia membaca keunggulan dan bagaimana bisa keunggulan dari masing-masing pemain, membaca karakternya ini cocoknya di posisi di mana, dan dia mengoptimalkan di posisi itu. Dan terlebih dia juga komunikasinya dengan para pemain juga baik, karena dia merupakan salah satu legenda lah, bisa bilang legenda hidup lah dari Arsenal, walaupun tidak selegenda Thierry Henry, tapi oke lah dia punya jasa di Arsenal ketika dia jadi pemain. Itu dia. Nah turning pointnya di mana? Bagaimana dia meramu lini depan, lini tengah, dan lini belakang menjadi solid ya. Komunikasinya menjadi lancar. Para pemain juga all out, ingin menunjukkan permainan terbaik mereka di setiap pertandingan. Itu yang tidak ditemukan ketika pelatihnya adalah Unai Emery. Bahkan ketika Arsene Wenger di akhir-akhir masa kepemimpinannya itu motivasi para pemain Arsenal juga naik turun. Nah itu yang terjadi. Nah mudah-mudahan ini bisa konsisten. Ada beberapa catatan di awal pertandingan atau awal musim kemarin kita saksikan bersama bahwa Arsenal menang ya 3-0 melawan Fulham, dan itu pertandingan yang solid, clean sheet, tidak kebobolan.
Kemudian apa namanya, pertandingan juga berjalan seru. Walaupun Arsenal di awal-awal pertandingan terlihat masih kelihatan bahwa ini tim barunya, artinya ada beberapa itu kecanggungan gitu, tapi pada akhirnya sudah Arsenal on fire. Nah itu dia. Nah terus bagaimana dengan key player yang apa namanya, yang menjadi kekuatan Arsenal, yang bisa jadi menjadi kekuatan? Jelas Arsenal itu terkenal dengan dari dulu mungkin sampai pelatih Unai Emery juga tidak banyak komentator atau fans yang melihat bahwa Arsenal tetap kuat di sektor penyerangan gitu. Artinya untuk mencetak gol itu terkadang nggak ada masalah, tapi permasalahannya selalu kebobolan dan pertahanannya itu tidak solid gitu kan. Itu yang belum ditemukan jawaban yang mantap gitu selama 2 musim atau 3 musim belakangan. Nah di awal musim ini gue lihat ada perubahan yang dilakukan. Dia tahu pemain-pemain kunci mana yang punya karakter bertahan yang kuat. Jelas bahwa tulang punggung di pertahanan masih ada di siapa tuh, back Brazil ya, gue lupa namanya. Tapi intinya ada di, nanti gue ingat apa. Nah ditambah dengan Gabriel yang baru ya, itu memperkuat, jelas memperkuat. Tapi ada satu key player di pertahanan yang orang tidak banyak menganggap itu adalah pemain kunci. Tapi Arteta membuktikan bahwa dia adalah pemain kunci. Siapa dia? Yaitu Rob Holding. Gua telah mengikuti pemain ini 2 atau 3 musim dulu, sebelum mungkin masih zamannya Arsenal dia sudah banyak dipakai, dan dia telah membuktikan setiap dia main itu selalu memberikan kemenangan. Itu statistik yang luar biasa. Dan gue perhatikan itu ketika zaman masih Arsene Wenger, kemudian di Unai. Tapi sayangnya di 2 musim atau 3 musim yang dulu lalu Rob Holding itu fisiknya kurang bagus sehingga sering cedera. Ketika dia cedera akhirnya permainan Arsenal ikut turun karena tidak ada back lain yang bisa membackup solidnya seperti dia. Nah Arteta paham itu ketika saat ini mulai musim dan Rob Holding dalam kondisi fit, dibuktikan. Malah di akhir musim kemarin dia membuktikan bahwa 2 pertandingan, yaitu di final Piala AFL atau sampai ke final Community Shield itu Arsenal juara. Dan Rob Holding punya andil di situ. Dia memang bukan pemain back yang tercepat, tapi dia bisa membaca. Dia positioningnya itu bagus. Dia tahu di mana posisi yang baik untuk bertahan. Bahwa central defender, dia fungsi utamanya adalah central defender, pemain back tengah, sehingga dia tahu di mana dia bergerak. Nah sekarang dengan Arteta menerapkan formasi 3-4-3 itu semakin cocok dengan dia, karena memang dia lebih nyaman sebagai central defender, baik itu di tengah, di kanan, di kiri, dia sama baiknya. Itu dia. Dan sekarang ditambahkan dengan dia berdampingan dengan Gabriel Magalhaes itu semakin solid, karena itu lebih backnya itu lebih sama-sama bagus. Yang satu punya pengalaman, yang satu juga punya skill. Gue harap lebih solid lagi pertahanan, dan terbukti di pertandingan pertama itu luar biasa dengan adanya clean sheet. Nah satu back yang gue pikir agak aneh yang diposisikan sebagai back tengah, yaitu Kieran Tierney ya. Karena itu dia punya kemampuan untuk sebagai back sayap itu bagus, tapi kayaknya Arteta melihat juga skill dia dalam sebagai pemain defender itu lebih dibutuhkan saat ini, karena belum ditemukan back tengah sektor kiri yang pas untuk menempati posisi itu, sehingga dia memanfaatkan Kieran Tierney untuk di back 3 back sejajar di belakang, dan faktanya berhasil. Dengan selama ini Kieran Tierney dipakai di back tengah, dan itu salah satu skill keunggulan dari Arteta, membaca bakat dari pemain itu dan
mengoptimalkan posisinya. Itu salah satu keberhasilannya. Oke. Oke, tadi gue bicara soal back ya, 3 back. Oke, tadi gue baru kan namanya David Luiz. Kebanyakan orang jadi lupa. Nah, David Luiz itu ya walaupun ini cedera, nah itulah. Nanti kita akan lihat kalau memang benar-benar David Luiz sudah bisa komen, karena dia juga sudah faktor umur ya. Walaupun dia syarat dengan pengalaman, dia juga sudah membuktikan bahwa kemanapun dia pergi selalu ada piala yang harus didapatkan. Nah, sekarang dia telah membuktikan dengan dapat piala FA dan Community Shield. Nah, David Luiz ini juga tetap menjadi pemain kunci di musim ini. Tapi dengan faktor usianya yang sudah masuk ke pensiun gitu, mudah-mudahan cederanya bisa diminimalisir. Walaupun sudah ada backup dengan Gabriel Magalhaes dan back-back kayak William Saliba juga siap untuk membackup. Itu. Kemudian faktor tengah, sektor tengah. Nah, itu yang gue lihat tengah itu tidak ada perubahan karena masih mengandalkan Saka ya. Kemudian ada Elneny di dua pertandingan atau 3 pertandingan terakhir yang telah sebelumnya dipinjamkan ke klub lain. Gue lihat tidak ada perubahan di situ. Sayap kanan juga Bellerin yang memang dia ahlinya di situ belum tergantikan. Kemudian ada Maitland Niles yang gue pikir juga sebetulnya skillnya biasa-biasa aja. Kontribusinya dari sayap kiri juga tidak terlalu wah gitu kan, tapi memang bisa menjaga keseimbangan. Malah gue lihat adalah peran pemain tengah yang gue lihat belum ada perubahan, dan gue khawatir di pertengahan musim ini bisa kendornya di sini, karena gue lihat udah ada kemajuan di sektor back, tinggal sektor tengah nih yang belum. Karena gue lihat tipikal Saka, Elneny itu tipikal pemain penyeimbang, pemain tengah penyeimbang, pengatur, bukan tipikal perebut bola. Arsenal butuh pemain tengah yang punya tipikal kuat di perebut bola. Makanya sekarang ada nama Thomas Partey yang digaung-gaungkan walaupun dengan biaya yang cukup tinggi. Mudah-mudahan itu bisa dapat itu. Tapi itu yang dibutuhkan, karena di level-level pemain tengah lain selain Saka, siapa lagi yang bisa punya karakter merebut bolanya kuat? Ada Lucas tapi jarang dimainkan. Dan itu Lucas Torreira. Malah sekarang diisukan akan ditukar, tukar tambah atau dijual, gua nggak tahu. Tapi intinya dia sebenarnya punya karakter untuk merebut bola walaupun dengan tubuhnya yang postur tubuhnya yang tidak terlalu besar. Tapi sayangnya ya itu tidak jarang dimainkan. Nah, gue yakin Arteta punya pertimbangan lain, dan makanya dia ngotot pengen dapatin Thomas Partey. Mudah-mudahan itu bisa dapat, karena itu menjadi kekuatan besar kalau bisa dapat di lini tengah. Untungnya lini tengah yang biasa-biasa saja ini dari sisi pertahanan ya, gue selalu fokus dari situ, karena itu pondasinya adalah di situ. Itu bisa mudah-mudahan bisa ke cover dengan lini belakang yang sekarang lebih kuat atau lebih solid. Kemudian ke lini depan. Nah, lini depan gue pikir selama 3 atau 4 musim terakhir kan kekuatan kita ada di Auba dan Lacazette ya. Kemudian ada PP yang sebenarnya juga secara performanya juga kontribusinya kurang konsisten dengan level harga yang cukup tinggi waktu membeli PP. Artinya tidak terlalu menunjukkan kelasnya dia, belum menunjukkan kelasnya. Justru dengan kehadiran Willian itu suatu big push, dorongan besar di lini depan. Karena tipikal Willian itulah tipikal pemain sayap, playmaker yang lengkap. Dia bisa mencetak gol, bisa mengumpan, bisa mengatur serangan. Itu dia yang dibutuhkan Arsenal saat ini dengan ketidakhadirannya playmaker. Karena Ozil dengan statusnya yang saat ini juga nggak jelas, jarang dimainkan, juga ketika dimainkan juga tidak memberikan kontribusi yang bagus. Nah, itu juga serba salah jadi pelatihnya kan. Akhirnya dia mengharapkan dengan adanya kehadiran pemain baru yaitu Willian. Nah, itu yang menjadi kekuatan besar di lini depan, dipadukan dengan Auba dan Lacazette.
Kalau Lacazette pikir performanya selama 2 musim terakhir juga biasa-biasa saja. Dalam hal mencetak gol juga oke, tapi masih kalah dengan Auba yang benar-benar menunjukkan kelasnya. Seharusnya Lacazette bisa menunjukkan kelasnya, mungkin karena fisiknya yang tidak selincah Auba sehingga jarang atau kalah jumlah golnya dengan Auba gitu ya. Sebetulnya skillnya berimbang kedua pemain itu. Nah, gue lihat dari kekuatan Arsenal saat ini di awal musim itu demikian ya, Indonesian Gunners ya. Jadi ada improve di lini belakang, ada improve di lini depan tapi di tengah itu masih tanda tanya. Mudah-mudahan dengan 2 lini yang diperbaiki ini, lini tengah yang biasa-biasa aja bisa tertutup. Apalagi kalau ditambah pemain bagus. Kemarin juga ada isu mau ada datangkan pemain Hausim siapa gitu, Hausim Aurier apa siapa gitu. Gue udah lihat sekilas videonya, memang pemain itu pemain energik, pemain muda. Tipikalnya adalah playmaker juga, bisa attacker juga. Itu sangat cocok untuk menambah daya gedor ya. Tapi sekarang lebih dibutuhkan pemain gelandang bertahan yang kuat, yang bisa merebut bola dan mengatur ritme permainan. Itu yang perlu didorong sebelum transfer window-nya ditutup di Oktober nanti, di awal Oktober nanti. Jadi kalau kemarin ada berita mana yang lebih dipilih, Thomas Partey sebagai gelandang bertahan atau Hausim untuk sebagai attacking midfielder, gue lebih memilih Thomas Partey. Jelas lebih memilih karena itu akan memperkuat pertahanan dari Arsenal. Penyerangan kita nggak ada masalah. Auba bisa mencetak gol, Lacazette bisa mencetak gol, apalagi Willian. Yang penting adalah pertahanan, karena kita akan bertemu klub-klub besar yang juga sudah mulai kedatangan pemain-pemain baru yang lebih solid. Kalau Arteta bisa memperkuat atau menemukan formulasi yang mantap di lini tengah, gue yakin Arsenal tidak hanya bisa men-challenge di 4 besar, tapi juga bisa juara, bro. Catat gue dah. Bisa juara. Gue lihat dengan formasinya. Asalkan pemain tengahnya diperkuat. Kalau tidak, ya 50-50. 4 besar mungkin, tapi juara berat. Tapi kalau pemain tengahnya ditambah satu yang top, peluang juaranya besar. Juara Premier League. Itu yang kita inginkan. Karena sudah lama Arsenal tidak juara. Oke. Abis ini gue malam-malam nih ngambilnya, dan abis ini nanti malam ada pertandingan Arsenal melawan West Ham United, dan itu cukup berat karena walaupun di kandang, tapi West Ham punya kekuatan yang selama ini juga tak terduga, sehingga harus hati-hati. Mudah-mudahan Arsenal bisa menang ya. Sampai ketemu di review gue berikutnya. Jangan lupa subscribe di Pangeran Kocik. Mantap.